Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sairani Salsabila dari Prodi Agribisnis NIM 003. Pada kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara menganalisis komparatif menggunakan UJT. Oke, ada dua UJT. Yang pertama adalah UJT berpasangan dan yang terakhir adalah UJT independen. Nah, bedanya apa? Kalau UJT berpasangan itu variabelnya sama, lalu diperlakukan dengan berbeda. Dan yang independen itu variabelnya beda, perlakuannya juga beda. Nah, untuk itu bagaimana cara langkahnya? Kita akan ke UJT berpasangan terlebih dahulu. Di sini sudah ada kasus seorang penyuluh dari Kabupaten Karo akan melakukan analisis untuk mengetahui produksi wortel sebelum dilakukan penyuluhan dan sesudah dilakukan penyuluhan kepada kelompok tani wortel di Kabupaten Karo. Berikut merupakan data produksi dari kelompok tani wortel Kabupaten Karo sebelum dan sesudah dilakukan penyuluhan. Nah, di sini ada data, kita copy lalu paste di SPSS. Untuk variabelnya, kalau di sini sebelum lalu di sini sesudah. Nah, untuk analisisnya kita di sini ada analyze, lalu ke comparmeans, ke paired sample t-test untuk yang UJT berpasangan. Nah, untuk sebelum kita taruh ke variabel ini sudah ada ya. Untuk yang sebelum ditaruh ke variabel 1 dan yang sesudah taruh ke variabel kolom kedua. Lalu kita oke. Nah, di sini sudah ada. Untuk mengetahuinya, di sini ada nilai signifikansinya itu 0,0. Nah, 0,00. Untuk taruh kesalahannya saya pakai 0,05 sehingga data dari ini untuk nilai signifikansinya 0,00, aku pakai taruh kesalahan 0,05 sehingga kalau misalnya kurang dari 0,05 maka dapat disimpulkan H1 diterima dan H0 ditolak, sehingga ada perbedaan yang signifikan antara sebelum dilakukan penyuluhan dan setelah sesudah dilakukan penyuluhan. Nah, produksinya itu signifikan atau lebih tinggi, bisa lebih rendah dari sebelumnya. Tapi kalau misalnya biasanya kalau sesudah itu biasanya produksinya lebih tinggi. Nah, untuk nilai T-nya juga lebih besar dari nilai T hitung, maka H1 diterima dan H0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa data tersebut dari apa yang dilakukan oleh penyuluh sebelum dilakukan penyuluhan dan sesudah dilakukan penyuluhan itu terdapat perbedaan signifikan antara sebelum dan sesudah dari produksi wortel. Oke, kita lanjut ke UJT independen. Oke, di sini sudah ada data dari produksi padi di Burne dan di Soca. Untuk UJT independen kita salin terlebih dahulu. Kalau yang ini berada di sini, ini sudah aku salin. Nah, di sini sudah aku salin semua. Untuk produksi di Burne di sini lalu dilanjutkan oleh produksi padi di Soca. Untuk Burne kita kasih angka 1 dan untuk Soca dikasih angka 2. Kalian bisa rubah di sini untuk value dan juga name dari kolom. Lalu lanjut saja kita analisis komparatif. Analisis UJT independen. Kita ke comparmeans, analyze terlebih dahulu comparmeans, lalu ke independent sample t-test. Nah, untuk ini produksi kita di tes variabel dan kecamatan di grouping variabel. Quick define angka 1 untuk grup nomor 1 dan angka 2 grup 2 untuk angka nomor 2. Kita continue lalu oke. Nah, di sini sudah ada signifikan 0,02, berarti
Dari sini dapat kita simpulkan bahwa ada perbedaan yang signifikan karena nilainya itu kurang dari 0,05 sehingga H1 diterima dan H0 ditolak, sehingga ada perbedaan signifikan antara produksi padi di Borneo dan di Socha. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.